Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah mobil yang tengah antre di SPBU Merapi Subur Sagulung Batam tiba-tiba terbakar sore tadi. Akibatnya seorang balita 4 tahun tewas, sementara ayah dan adiknya menderita luka bakar cukup parah. Batu Haji. Mobil minibus yang tengah mengantri di SPBU Merapi Subur Sagulung Batam tiba-tiba terbakar Sabtu sore. Api yang tidak diketahui sumbernya langsung membesar dan membakar mobil bernomor polisi BP 1622DU yang dikendari Jasmine Tamba dan dua anaknya yang masih balita, Alsan Tamba berusia 4 tahun dan Sarito Tamba berusia 2 tahun. Yasmin yang panik hanya mampu menyelamatkan anak bungsunya Sarito Tamba. Sedangkan Alsan Tamba yang duduk di bangku belakang tak bisa diselamatkan dari kobaran api. Untuk informasi awal yang kami terima bahwasanya ada terjadi kebakaran satu unit mobil yaitu jenis carry di SPBU Merapi Subur. Setelah anggota cek ke TKP didapatkan ternyata terdapat satu korban yaitu satu anak kecil. Untuk identitas dan penyebab kebakarannya masih dalam pengembangan atau penyidikan. Yasmin dan anaknya Sarito menderita luka bakar parah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Embung Fatimah. Sedangkan jenazah Halasan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Belum diketahui penyebab kebakaran mobil dan polisi masih menunggu petugas lab forensik Mabes Polri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusi Yunusa, iNews melaporkan. Kebakaran mobil di SPBU bukan baru kali ini saja terjadi. Rabu 10 Februari lalu, sebuah mobil meledak saat mengisi bahan bakar di SPBU Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Polisi menegaskan ledakan akibat salah satu penumpang mobil bermain ponsel. Sengaja lewat, Lur. Ya, tak sengaja Lur. Kios di era pom kebakaran, Lur. Sebuah mobil minibus yang sedang mengisi bahan bakar tiba-tiba terbakar di SPBU di Desa Teluk Kijing 3, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Api berasal dari depan mobil dan menyambar hingga ke bagian belakang. Petugas SPBU dan pengemudi mobil menyelamatkan diri. Petugas SPBU Irfan Soni terluka bakar di pinggang dan kaki 45%. Sementara dua korban lain, Adit dan Alip, terluka di wajah dan badan. Ketiga korban dirawat di RSUD Sekayu Musi Banyuasin dan rumah sakit di Palembang. Dugaan sementara penyebab terbakarnya mobil karena ada yang memainkan handphone saat mengisi bahan bakar sehingga langsung menyambar. Satu dibawa ke Palembang dan duanya di rumah sakit Sekayu. Kalau korban itu satu dari pihak SPBU, dari operator karyawan. Yang duanya itu dari pemilik mobil atau penumpang mobil. Kendaraan dengan nomor polisi BG 2993MA dievakuasi di Polsek Lais usai dipadamkan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulan milik salah satu rumah sakit swasta terbakar di Cibinong, Bogor. Diduga api berasal hubungan pendek arus listrik di bagian mesin mobil yang menyambar bahan bakar. Satu unit mobil ambulan milik salah satu rumah sakit swasta yang terbakar di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Cibinong, Bogor, Jawa Barat terekam kamera warga. Sebelum terbakar, sang sopir sempat berhenti dan bermaksud akan membawanya ke bengkel. Namun, tiba-tiba dari dalam mobil keluar api hingga kemudian membesar. Beruntung lokasi kebakaran berdekatan dengan kantor dinas pemadam kebakaran, sehingga api dapat segera dipadamkan. Namun besarnya api membuat mobil hanya menyisakan rangka bodi. Ada petugas dari damkar Jakarta yang sedang lewat itu melihat mobil terbakar. Nah, dia langsung menelpon ke kantor kami. Kami menerima panggilan jam 2.55 dan langsung meluncur ke TKP tersebut. 2 unit. Pemadaman hanya 10 menit.
Diduga kebakaran terjadi karena mesin mobil alami hubungan pendek arus listrik dan beruntung tidak ada korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pengendara terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil rapid test antigen di posko res area kilometer 19 Jakarta Cikampek yang dibuka di Telantas Polda Metro Jaya. Hingga hari ketiga, posko rapid test antigen gratis yang dibuka di Telantas Polda Metro Jaya di res area kilometer 19 Jakarta Cikampek dimanfaatkan warga yang akan berlibur keluar kota. Hari ini ada 4 pengendara terkonfirmasi positif COVID-19. Para pengendara yang hasil rapid test antigennya positif dilarang melanjutkan perjalanan dan wajib menjalani isolasi mandiri di rumah. Posko tes COVID-19 gratis ini dibuka hingga Minggu besok di hari terakhir libur panjang akhir pekan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Hasbiallah yang berada di res area kilometer 19 Tol Cikampek, Jawa Barat. Hasbi, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana serta bagaimana penerapan protokol kesehatan khususnya di res area? Ya baik Arlista, sebenarnya di sini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah perihal arus lalu lintas baik itu dari arah Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta Cikampek ataupun sebaliknya ini terpantau masih cukup lancar begitu di hari-hari pertengahan libur panjang akhir pekan khususnya setelah Imlek kemarin. Lalu di sini rata-rata kecepatan kendaraan mencapai 60 hingga 70 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan truk bermuatan barang. Lalu yang kedua adalah rest area. Di sini rest areanya cukup masih terbuka oleh masyarakat yang masih banyak cukup datang, namun tidak sebanyak hari-hari lalu di mana hari pertama libur Imlek. Di sini kami melihat protokol kesehatannya masih cukup dipatuhi oleh pihak restoran maupun juga pihak supermarket. Mereka menerapkan 3M, jaga jarak ketika berada di dalam restoran, kemudian juga ketika ingin masuk restoran itu disediakan tempat cuci tangan. Juga tentunya diwajibkan untuk menggunakan masker. Lalu di sini kami juga memantau ada posko di mana didirikan oleh Lantas Polda Metro Jaya khususnya untuk mereka yang ingin melancong ataupun pergi saat libur Imlek dan juga libur panjang akhir pekan ini. Pertama yang ada ini adalah dibangun pada hari Kamis hingga hari Minggu besok. Jadi hari Minggu besok adalah hari terakhir. Tadi saat saya tanyakan ke Dokpol ataupun dokter polisi yang berjaga di sini ternyata mereka hanya menyediakan kuota 200 saja. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada 4 anggota keluarga yang terkena ataupun juga hasilnya reaktif setelah swab antigen dilakukan. Maka mereka langsung diarahkan untuk kembali ke Jakarta. Nantinya mereka akan dirujuk untuk melakukan tes PCR secara pribadi lalu akan kembali mengisolasi diri di rumah. Arlista. Ya, terima kasih Hasbiallah laporannya langsung dari res area kilometer 19 dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca viral pengendara moge langgar PPKM, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono mengunjungi penyekatan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan Puncak tidak terjadi kerumunan. Pada kunjungannya kali ini, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono memastikan untuk antisipasi kepadatan arus lalu lintas di libur tahun baru Imlek. Hingga sore tadi, setidaknya ada 142 pengendara yang masuk kota Bogor telah melakukan rapid test antigen dan seluruhnya negatif COVID-19. Pembatasan mobilitas masyarakat Kota Bogor usai dan sebanyak 478 pelanggar sejak pagi diminta putar arah kembali ke Jakarta. Sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap sudah mulai diberlakukan. 478 pelanggaran tercatat dalam pembatasan mobilitas masyarakat Kota Bogor sejak pagi hari. Seluruh pelanggar diminta putar balik ke arah Jakarta. Sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap sudah mulai diberlakukan. 478 pelanggaran tercatat dalam pembatasan mobilitas masyarakat Kota Bogor sejak pagi hari. Seluruh pelanggar diminta putar balik ke arah Jakarta. Sanksi bagi pelanggar aturan ganjil genap sudah mulai diberlakukan. 478 pelanggaran tercatat dalam pembatasan mobilitas masyarakat Kota Bogor sejak pagi hari. Seluruh pelanggar diminta putar balik ke arah Jakarta.
Wali Kota Bogor meninjau pos penyekatan ganjil genap di gerbang tol exit Bogor. Ia pun ikut memeriksa pengendara yang melanggar. Bima Arya mengatakan jumlah pelanggar yang turun cukup signifikan. Minggu ini angkanya lebih bagus lagi. Jadi dibanding minggu lalu dari Jumat ke Sabtu, pengurangan kendaraannya itu sekitar 9.000. Angka yang cukup signifikan begitu ya. Ya memang masih ada yang diputar-balikan begitu. Ya, tapi secara umum lebih bagus dari minggu lalu. Padahal ini kan long weekend juga. Sanksi bagi pelanggar sebesar Rp150 hingga Rp250.000 atau kerja sosial. Pemberlakuan ganjil genap ke Kota Bogor ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Ricky Iskandar Abdul Rashid, Seprio, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim pemburu pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Polresta Bogor Kota menangkap 3 dari 12 pengendara motor gede yang sempat viral. Ketiganya dikenakan denda tertinggi karena melanggar protokol kesehatan pemberlakuan ganjil genap. Inilah 3 pengendara motor gede yang melanggar aturan ganjil genap di Kota Bogor kemarin. Ketiganya tiba di Balai Kota Bogor guna menjalani sidang tindak pidana ringan Sabtu siang. Ketiga pengendara masing-masing Harfadi, Ferul Rohman, dan Tanu. Ketiganya dinyatakan bersalah dengan denda maksimal Rp250.000 karena melanggar protokol kesehatan. Wali Kota Bogor menegaskan tidak ada tawar-menawar dalam aturan ganjil genap sehingga semua orang harus mentaati peraturan. Dan saya kira ini pembelajaran untuk semua agar mentaati aturan. Kira-kira begitu. Jadi tadi juga sudah diproses ya, dikenakan denda maksimal sesuai dengan aturan gitu. Nah, sudah diselesaikan juga. Dan saya kira ini pesan untuk semua bahwa kami tidak pandang bulu. Sekali lagi ini bukan penindakan lalu lintas, ini adalah penindakan terkait dengan protokol kesehatan berdasarkan peraturan wali kota. Nah, sehingga setelah kami bawa ke Polres dan kami serahkan kepada Satgas COVID-19 Kota Bogor untuk dilakukan penindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sementara itu, salah satu pengendara motor gede Harfadi meminta maaf kepada masyarakat karena telah melanggar aturan protokol kesehatan. Kami mohon maaf dan kami sebagai warga negara yang patuh hukum dan juga sama ya kedudukannya di mata hukum semuanya, kami sudah menjalankan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kami sudah membayar sanksi dan ini jadi pembelajaran buat kami semua. Seperti tadi juga disampaikan, memang tindakan ini karena memang kami tidak tahu gitu ya, tidak tahu ada pemberlakuan itu dan kami sudah diberitahu dan sekali lagi kami mohon maaf sama pengendara motor besar di Indonesia. Sebelumnya beredar video dan foto rombongan motor gede yang dikawal oleh polisi melintas begitu saja di kawasan Kota Bogor dan jalur puncak tanpa mengindahkan aturan penerapan ganjil genap dan protokol kesehatan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah bajai menerobos bahkan melawan arus di Tol Jor Cakung, Jakarta. Pengemudi bajai pun dihentikan dan ditilang karena melanggar aturan dan membahayakan pengendara lain. Sebuah video amatir merekam sebuah bajai menerobos bahkan melawan arus di ruas Tol Jor Cakung, Jakarta. Bajai ini melaju dari arah Bekasi menuju Tanjung Priuk. Polisi pun memberhentikan bajai yang nekat masuk tol di kilometer 54. Diketahui pengemudi bajai bernama Waridin ini masuk ke tol melalui jalan menghubung Kalimalang, Bekasi. Polisi mengatakan pengemudi bajai tak tahu arah dan tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Polisi pun menilang supir bajai ini. Peristiwa yang terjadi pada 10 Februari lalu ini sangat membahayakan dan tidak hanya untuk pengemudi bajai, tetapi pengendara lainnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.